Nah, itu pesan Bang Hariman. Ya, kira-kira pesan Bang Hariman kita sepakat tidak? Ya kalau nggak bisa lagi merawat, bagaimana masa kita minta ampat ya gitu ya kan? Kalau saya begini, tadi sempat bincang-bincang tadi. Kita harus yakinkan, bahkan saya menggunakan saya diwawancara oleh saudara Yosi tadi. Kita hari ini ingin memberikan nyali, nah itu dia, memberikan nyali kepada Presiden Prabowo agar supaya tanpa pandang bulu menindak siapa saja. Setuju? Betul kalau salah sikat. Setuju nggak? Dia bilang begini, itu kereta cepat Jakarta Bandung itu barang busuk katanya. Lah sudah tahu barang busuk kenapa? Sampai saya dalam hati, emang lu cuma berapa lah? Ya. Nah, selama hampir 1 tahun ini, Prabowo itu juga kemarin sempat pidato di depan Universitas Kebangsaan Republik Indonesia yang punya Profesor Hasso, yang sekarang menjadi Ketua Harian Gerindra dan Wakil Ketua DPR. Dasko Sofi Ahmad. Presiden Prabowo mengeluh, itu banyak yang bicara di podcast ya kan. Saya bilang bagus juga ya. Mulai merasa orang itu kan. Nah, sekarang ini keluhan seorang presiden itu kan berarti dia menjawab, ya kan? Menjawab suara-suara rakyat, ya kan? Tapi dari sebagian suara rakyat itu bisa akui dia berani sikat akuan. Prabowo berani menghentikan PSN PIK 2. Berikan apa untuk Prabowo? 1. Ini belum bicara IKN. IKN itu dalam pengamatan saya tempat cuci uang. Bang Jun, Kekejun akan menggugat pemindahan ibu kota. Ya dok, cara kita dok berbicara. Oke? IKN sampai hari ini Indonesia itu nggak punya. Bayangin aja. Sampai hari ini salah satu kata saya mesti dok Kekejun. Salah satu kejahatan Jokowi adalah memindahkan ibu kota. Benar? Nah, jadi saya ini sebetulnya melihat semuanya ini ingin ke Belanda. Di Belanda itu ada OCCRP. Saya pikir ya, kalau OCCRP itu melapor ke ICC, International Criminal Court di Belanda, terus nangkap Jokowi misalnya umpama. Setuju nggak? Saya kira kalau Jokowi ditangkap oleh ICC, tahu juga ya. Kenapa tidak? Dia adalah finalis kedua, ya kan? Yang dilakukan oleh OCCRP, ya kan? Dan datanya saya dengan teman-teman di TPUA sudah menyetor ke KPK. Sudah. Tapi sampai hari ini KPK belum bergerak. Apakah KPK juga adalah Komisi Pelindung Koruptor? Pelindung koruptor. Nah, kalau bukan ya jawab dong. Oh yang ngomong itu si OCCRP kok, nggak akan mungkin dia sembarangan. Bahkan Jokowi menantang, mana katanya? Oke, kata Bitor Suryadi. Bitor Suryadi itu katanya di rumah itu ada bangkar, ada itu bongkar. Nah, tinggal bagaimana ini? Bagaimana Polri kalau masih dipegang oleh Sigit melakukan itu, membongkar itu. Nah, oleh sebab itu hari ini sesuai dengan semangat mutiara Sinar Indonesia MNC yang dipimpin oleh seorang Caca Chandra Bindaka, seorang putri dari Papua juga. Nah, kalau kali itu kan Papua Selatan, Dr. Burhan Papua Selatan. Dan beliau itu tadinya Jokowi.
Ibu Caca itu Jokowi, tapi lama-lama kita gila ini banget ya. Iya, di hak. Nah, lawan ya. Karena apa? Gue ini mau dilantik menjadi komisaris, tapi harus tidak boleh jujur. 502 pertanyaan disodorkan kepada saya jawab jujur. Kata panitia seleksinya, Bicara tidak bisa jujur. Kalau jujur, beda itu. Jadi selama 10 tahun itu Jokowi membuat bangsa ini menjadi bangsa penipu, bangsa penjahat, bangsa koruptor, bangsa maling. Bayangin aja tuh, menteri-menteri yang penjahat itu disana semua sama dia. Sekarang begitu dia turun langsung tangkap, Nadiem ditangkap. Yang itu siapa? Jokowi. Yakut juga diproses, sebut sama Jokowi. Noel juga, Jokowi. Ya kan? Kom Lembang Jokowi. Lalu Rocky Gerung tanya, kok Jokowi nggak dikasih apa-apain? Hebat betul ini. Tapi lebih hebat Sylvester. Sudah ikhlas 1,5 tahun, berani jaksa agung menangkap dia. Terus bagaimana sih mereformasi hukum di negeri ini? Jaksa agung takut sama Sylvester. Ya kan? Kemudian jangan sampai Brand Prabowo takut sama Kapolri. Jangan. Saya memahami penjelasan Prof. T.B. Masa, penjelasan Dr. Anton, penjelasan Dr. Burhan tadi itu bahwa jangan sampai kekuatan oligarki besar yang bermain di dalam institusi, ya kan, TNI, Polri, sehingga itu yang seakan-akan mau menerapkan Prabowo. Jangan sampai seperti itu. Kalau itu yang terjadi, ngapain kita gaji polisi mahal-mahal? Sorry ya, dari celana sampai senjatanya itu buang lagi. Berapa? Maaf, sampai dia pecah. Tembak ya. Nah, oleh sebab itu, begini, kita inginkan, ya kan, di waktunya kita sejam lagi, kita akan diskusi. Setelah itu kita akan podcast. Kita cinta Prabowo, tetapi Prabowo jangan lagi menjadi bayang-bayang Jokowi. Itu penting. Karena apa? Kita sudah tahu. Kemarin dapat hidup, ya kan, Jenderal Gatot Nurmantio. Ini kekuatan-kekuatan yang mencoba menghadang ini adalah kekuatan-kekuatan yang memang tidak ingin Indonesia ini baik. Ya kan? Ini berarti reformasi memang gagal total kalau kita caranya. Hukum, tadi sudah yang kedua. Hukum kita itu mengabdi kepada yang punya duit. Kalau nggak punya duit jangan bisa begitu pengadilan. Jangan lapor polisi. Lu kehilangan motor, lapor polisi bisa kehilangan mobil. Ya kan? Nah, jadi kita berharap, ya kan, 20 Oktober ini adalah setahun pemerintahan Prabowo. Ya, kita harus sebut Gibran lah, kecil. Kita lebih tambah bodoh lagi. Kenapa? Anak kita benar, sekolah anak-anak kita benar, ya kan, pintar-pintar. Karena bapaknya bukan presiden, ya nggak jadi apa-apa. Nah, jadi saya sampai hari ini meyakini bahwa Indonesia hanya punya presiden tanpa punya wakil. Kenapa? Saya banyak menulis tentang itu, ya kan? Saya melaporkan pamannya Anwar Usman ke Polda Metro Jaya. Sekali ditangkap, kali itu pelanggaran Undang-Undang Nomor 24 tentang KKN. Itu loh. Tapi sampai hari ini polisi tidak memproses itu. Sangat disayangkan. Nah, dan satu catatan saya, jika polisi macam-macam, kita ungkit rekening gendut para pati Polri. Rekening gendut
Masa Pak Polri kayaknya apa uangnya sampai ratusan miliar triliunan itu? Ada seorang Kapolri yang ketika beliau turun, dia datang minta tolong kepada salah satu ketua partai dan saya saksi. Saya tidak semua menyebutkan namanya. Loh, ada seorang mantan Kapolri yang ketika presidennya sudah turun, baru kemudian datang minta perlindungan kepada seorang ketua partai, ya kan, supaya dia jangan sampai disentuh. Saya tidak semua menyebutkan namanya. Saya tahu barang itu, saya tahu orangnya. Itu artinya apa? Bahwa Polri hari ini yang macam-macam. Rekening gendut belum dibongkar tuh. Ketika Yunus Hussein, ya kan, ketua PPATK, pertama ingin membongkar ini, lalu kemudian dia juga diancam. Yunus Hussein, Dr. Yunus Hussein. Jadi kalau hari ini ya maaf ya, kepolisian kita tidak berubah lebih baik. Sudah kita ubah saja. Polisi itu cukup menjadi hansip. Apa? Kenapa? Masa polisi membunuh? Ya kan? Polisi main judol, ya kan? Polisi membunuh narkoba, yang disebutkan oleh Benny itu, ya kan? Benny Minasa. Polisi membunuh polisi, ya. Siapa? Sambo. Dan konon katanya Sambo juga enggak apa betul di dalam penjara, nggak tahu. Bayangin saja. Sebab itu, para hadirin sekalian yang berbahagia, saya berterima kasih atas kehadiran kita semua pada hari ini dan saya menanti diskusi ini agar interaktif, ya kan? Dan insya Allah acara ini akan kita lanjutkan pada momen-momen yang akan datang. Kita akan di Bandung, di Jogja dan Surabaya, ya kan, untuk memperkuat bagaimana itu tadi kita semakin menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang sadar. Kita ditipu, dibohongi selama 10 tahun yang lalu, ya kan? Kita menjadi sadar, kita memperkuat kesadaran kita menjadi bangsa yang kuat agar mendukung rejim pemerintahan yang benar-benar tegak di atas konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak. Jadi aplaus yang paling meriah buat narasumber semuanya. Baik, terima kasih pada seluruh narasumber yang telah memberikan pencerahan kepada audiens pada sore hari ini. Kita buka sesi tanya jawab yang pertama. Mohon maaf, mohon izin ya, sesuai dengan mesti diprioritaskan dulu, tapi saudara-saudara akan kebagian selama paling kurang 25 tahun ini memang berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan soal integrasi bangsa, national character building, kemudian corruption, public policy yang terkait dengan hal-hal yang tadi disebutkan, state crime, fraudulent, sosial, sampai kepada judicial chaos. Jadi untuk kali ini mohon izin sebentar, Ibu Bapak sekalian, mohon bersabar. Kita beri kesempatan pertama kepada ayah kita, orang tua kita, guru kita, Bapak Amir Hamzah. Ya, yang pertama, beliau adalah ajudan dan asisten pribadi Bapak Haji Adam Malik pada masanya. Kemudian yang berikut adalah kepada Dr. Zulkifli Ekome. Nah, baru kemudian kepada saudara-saudara. Mohon sabar, mohon bisa dimaklumi. Nanti gilirannya akan ada 3 temannya, yang 2 dari kaum wanita, kaum ibu, 1 lagi dari kaum bapak. Setelah Dr. Zul dan Pak Amir Hamzah. Monggo, silakan Bapak Amir Hamzah. Kita beri aplaus pada Bapak Amir Hamzah. Siap, dalam mic-nya. Ke depan Pak. Ke depan Pak, boleh. Pak, ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podium aja Pak. Podium aja Pak. Podium aja Pak.
Atau nggak ada pas gini, Pak? Dia podium aja. Saya kira barangkali ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan dari sisi kesisteman. Kalau kita bicara soal 1 tahun ini, Bung Anto dan tentu di Lemhanas pasti memahami pernah diajari oleh para dosen di Lemhanas tentang bagaimana membangun kekuatan, merawat kekuatan, dan memanfaatkan atau menggunakan kekuatan itu. Saya baca bahwa Pak Prabowo sedang melakukan hal itu. Tetapi jangan kita lupa bahwa setelah Jokowi turun, ada hal-hal yang dia tinggalkan itu merupakan win gate-nya. Dia sudah meletakkan beberapa win gate, baik win gate yang bersifat konsepsional, maupun juga win gate yang bersifat personal. Jika kita lihat belakangan ini, dalam salah satu video pernah saya katakan bahwa saya paham persis kedekatan antara Pak Prabowo dengan Pak Luhut secara pribadi. Tapi kalau kedekatan itu merobek merah putih, kalau kedekatan itu merusak merah putih, sebaiknya sudah tiba saatnya Pak Prabowo menyatakan kepada Pak Luhut, ente di luar aja. Kita harapkan itu. Masalahnya tinggal sekarang adalah konsistensi dari apa yang selalu dikatakan oleh Pak Prabowo. Saya kata tadi 2 hal. Pertama, dari awal-awal kan beliau selalu bicara tentang kepentingan nasional, dan itu secara jelas ada dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua adalah beliau menyatakan bahwa beliau menjadi presiden itu karena amanat dan mandat dari rakyat. Nah, sekarang mandat dari rakyat itu adalah meminta ketegasan tentang Jokowi, meminta ketegasan tentang Gibran, meminta ketegasan tentang pemberantasan. Kalau kita pahami secara kesisteman, ketika seorang presiden menyatakan bahwa saya akan mengubur koruptor sampai ke Antartika, itu bagi rakyat sebuah wacana. Tetapi bagi aparatnya dia merupakan perintah. Contoh begini yang paling jelas. Ketika George Bush menerima laporan bahwa di Irak ada begini-begini, langsung George Bush hanya dengan satu kalimat menyatakan bahwa sikap Saddam Hussein itu akan saya respons secara strategis. Selesai Bush mengucapkan itu, Angkatan Laut mempersiapkan diri. Angkatan Udara Amerika mempersiapkan diri. Angkatan Darat mempersiapkan diri. Menteri Pertahanan dan Kepala Staf Gabungan langsung memanggil pengusaha. Mana yang punya kapasitas membangun kemah, membangun kemah untuk tentara, mana yang akan menyuplai makanan, mana yang akan menyuplai air minum, mana yang akan menyuplai selimut. Nah, yang kita lihat sekarang adalah di mana salahnya sehingga ucapan seorang presiden tidak dimaknai oleh aparatnya sebagai perintah. Ada kesalahan apa? Nah, masalahnya sekarang adalah sumber utamanya kan konstitusi kita ini kan dibikin orang. Sehingga salah satu jawabannya untuk itu adalah bagaimana janji Prabowo selama 6 tahun. Kan pada kampanye 2019 saya masih catat, Bung Ando juga mungkin catat. Di sana dalam kampanyenya Prabowo bilang akan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan anggaran dasar Gerindra kan. Tapi oke. Barangkali karena dia perlu proses kesisteman, maka kita juga harus lihat dan menerima dengan akal sehat ada beberapa langkah kebijakan Jokowi, Prabowo, yang sebenarnya sudah mengimplementasikan Undang-Undang Dasar 45 asli. Makan bergizi umpamanya.
operasi umpamanya. Membebaskan masyarakat dari BPJS yang akan mulai berlaku 1 November misalnya. Jika mulai 1 November kan BPJS kita kan mulai dari nol lagi. Tinggal sekarang masalahnya adalah Prabowo berjalan sendiri, DPR-nya nganggur. Contoh sekarang ini ketika kita memasuki tahun kedua, tahun 2 ini, kan evaluasi tahun pertama kan dibikin oleh kalangan swasta. DPR pada reses karena terima 702 juta untuk biaya reses mereka. Jadi ini adalah faktor-faktor yang barangkali secara konsepsional, cuma saya tidak tahu caranya bagaimana gitu kan. Yang kita harapkan itu adalah kita akui, karena hampir setiap yang beliau lakukan kalau dibikin podcast atau video tengah malam itu Pak Gatot kirim ke saya. Nah, Pak Gatot memang kenal saya sebagai salah seorang penulis di Harian Angkatan Bersenjata dulu, ketika beliau masih berpangkat letkol gitu kan. Dan saya tahu persis sejarah beliau sejak dari ajudannya Pak Kasat waktu itu, Pak Anton juga tahu. Nah, tetapi yang saya inginkan adalah barangkali Pak Anton terus sampaikan pesan saya kepada Pak Gatot. Saya dulu karena pengalaman menjadi staf Pak Adam Malik itu, bekerja di bawah meja, dan lebih pada operasi-operasi senyap, maka hubungan-hubungan terbuka itu selalu saya hindari. Tapi hubungan tertutup lewat WA segala macam. Dan saya bersyukur setiap apa yang saya kirimkan kepada beliau, kepada Pak Subowo, itu selalu mereka baca. Barangkali bukan lagi dengan cara mengumpulkan teman-teman seperti di zaman beliau di Hambala. Tapi barangkali sudah tiba saatnya Pak Gatot turun ke lapangan memimpin satu rombongan. Bagaimana kita terobos DPR MPR? Setuju. Dan dari dulu saya ingin, saya kira terus terang sejarah membuktikan tahun 48 sampai tahun 65 sampai tahun 98. Kalau TNI atau militer tidak terlibat secara aktif, maka perjuangan itu tidak akan pernah berhasil. Kita ingin sekarang TNI seperti itu lagi. Dan harapannya tentu ada pada Pak Gatot. Masalahnya dengan itu barangkali juga tidak salah. Kalau pertemuan kita ini juga menghasilkan satu desakan kepada Presiden Prabowo, yang saya bilang tadi, sudah tiba saatnya Pak Prabowo sampaikan kepada Luhut, ente teman gua, tapi kondisi sekarang saya tidak butuh ente di luar aja. Lebih baik kita kan kita ini jarang ketemu, tapi Dr. Jul bicara di sana, saya bicara di sini, ya ketemu. Padahal kan kita jarang ketemu kan, tapi karena keinginan kita untuk berbakti kepada bangsa dan negara ini sesuai dengan pesan para pendiri Republik ini, maka konsistensi dari komitmen kita tidak pernah berubah. Sebab ada satu hal yang orang lupa barangkali. Kebijakan-kebijakan tertutup antara Jokowi dengan Xi Jinping yang selalu didampingi oleh Luhut juga punya akses pada kedaulatan negara. PIK 2 itu bisa jadi koloni kelima. Bukan koloni kelima secara militer aja, tapi dia sekarang sudah koloni kelima ekonomi, koloni kelima politik, koloni kelima budaya dan lain-lain. Nah, bagaimana misalnya dengan PIK 2 itu proses deislamisasi di wilayah Banten hilang, kita tidak pahami. Kedua, mari kita lihat. Bush, ya baru sekarang aja koran-koran, media-media menyampaikan suara dari mantan Kasat. Tapi coba kalau kita lihat, kalau andai kata ada koloni kelima militernya di PIK 2,
Dia naik tol sampai ke Halim, pindah ke jalur kereta api, wush, sampai ke sana. Belum lagi kalau dari utara. Nah, sehingga ke depan teknologi kita persiapkan bukan untuk bangun jalan tol, tapi harus teknologi untuk menghancurkan jalan tol. Karena itu sudah didesain bagaimana kalau tentara Cina datang. Apalagi pesisir-pesisir pantai mereka sudah kuasai dan lain sebagainya. Jadi dari hal-hal kerjasama yang selama ini didesain oleh Jokowi, didampingi selalu oleh Luhut dengan Xi Jinping, itu menyambut faktor-faktor untuk melakukan aneksasi terhadap Republik Indonesia, menghancurkan kedaulatan negara kita, memecah belah bangsa kita. Dan ini yang harus kita lihat. Maka marilah memasuki tahap kedua ini yang saya bilang tadi. Mas Anton tolong sampaikan kepada Pak Gatot. Marilah kita tentukan satu hari sama-sama kita datang ke MPR untuk menyampaikan ke MPR meminta persetujuan Anda agar Presiden Prabowo segera melakukan ini. Sehingga Mas Bram adalah menjadi harapan pribadi saya. Kalau ada reshuffle besok, moga-moga Pak Gatot bisa ikut. Harapan saya itu karena kalau Pak Gatot diikut sertakan, ya kalau saya mau ke Ambon sama ke Papua kan tinggal telepon Mas Anton saja. Ya. Tolong telepon Pangdam Maluku sama Pangdam Papua, gua mau ke sana dulu di jalan-jalan. Saya kira terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Bang Amir Hamzah, jadi saya merasa muda lagi. Saya memang tidak muda lagi, tapi kalau dibilang tua marah saya. Dan saudara sebangsa, karena hari ini adalah peringatan Sumpah Pemuda, saya tidak ngomong negara, tapi saya ngomong bangsa. Tadi Bang Amir menyatakan bangsa kita terancam oleh bangsa lain. Saya perlu ingatkan bahwa tahun 2002 itu terjadi satu peristiwa besar, Undang-Undang Dasar kita diganti dengan label perubahan, padahal diganti sehingga kita punya dua Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar versi para pendiri bangsa, Undang-Undang Dasar 18 Agustus 45, dan Undang-Undang Dasar versi para bajingan itu 2002. Sejak itu kita berubah dan itu dilakukan oleh bangsa lain, dan bangsa lain ini memang punya kecerdasan sangat halus cara mainnya. Coba tadi ada dari Merauke, kita coba perhatikan lagu. Dari Sabang sampai Merauke, penjajah pulau-pulau. Aslinya kan begitu. Bangsa yang satu itu merubah lagu ini jadi begini. Dari Sabang sampai Merauke, Indomie seleraku. Dibuat begitu halus, sama dengan Undang-Undang Dasar kita dibuat halus. Nah, saya pengen dalam pertemuan berbahagia ini ada dua skenario, versi Undang-Undang Dasar para bajingan dan versi Undang-Undang Dasar para pendiri bangsa. Ini mungkin akan jadi perhatian. Versi para bajingan nanti ada beberapa kemungkinan. Satu, tubuh Fafa mengundurkan diri, Prabowo terus. Dua, Prabowo berhenti di tengah jalan, tubuh Fafa naik. Yang ketiga, 2029 Joko Widodo mencalonkan diri lagi jadi presiden Republik Indonesia. Itu versi Undang-Undang Dasar para bajingan. Sekarang kita coba, kita bangsa Indonesia merenung untuk bagaimana kita
yang berdasar Undang-Undang Dasar para pendiri bangsa itu ada 3 skenario kita. 1, mendukung rejim dengan syarat Prabowo sesuai dengan ADART Partai Gerindra kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Dan dikatakan oleh Bang Amir Hamzah tadi, kalau memang diharapkan Pak Gatot yang mimpin masuk ke Senayan, disitulah kita yang datang itu adalah utusan golongan untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 45, artinya MPR kembali dengan komposisi DPR, utusan daerah, dan utusan golongan. Kalau yang datang itu dari berbagai daerah dan yang datang itu dari berbagai golongan kan sudah memenuhi syarat. Apa susahnya? Barangkali ini salam saya untuk disampaikan ketika saya mendukung usulan Bang Amir Hamzah. Skenario berikutnya, kalau itu tidak terjadi, tentu kita harus menyiapkan presiden baru. Karena selama setelah Undang-Undang Dasar para bajingan ini diberlakukan, kita tidak pernah punya presiden bangsa Indonesia. Presidennya adalah kalau tidak milik Amerika, milik Cina. Itu realitanya. Jadi sudah saatnya bangsa Indonesia punya presiden versi bangsa Indonesia sendiri. Sesuai pasal 6 adalah orang-orang Indonesia asli. Pilihan kedua itu. Pilihan ketiga, kita diam dan bangsa Indonesia akan punah. Terserah. Saudara-saudara sebangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang nunjuk duluan pertama tadi ya, Bapak. Sorry. Ya. Sebentar Pak ya, 1. Oke, Ibu Yulia Leon Agusta, putrinya almarhum penyair legendaris Leon Agusta. Satu lagi putri lah ya. Sebentar nanti perkenalkan nama saya.